Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Karisnawati dari kelas Manajemen I. Saya akan memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang SOP atau Standar Operasional Prosedur. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur dalam bahasa Inggris standar operating procedure yang dapat disingkat sebagai SOP. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur, langkah-langkah yang tertulis yang pasti. Di SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, visi misi, dan masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Menurut Sailendra 2015, Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional, organisasi, atau perusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi Standar Operasional Prosedur yaitu memperancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin. Manfaat Standar Operasional Prosedur menurut Pemenpan nomor 21/2008 yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan, membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Lambang flowchart dalam SOP ada anak panah, opal, lingkaran, persegi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Saya ada contoh dalam sebuah restoran makan SOP-nya, yaitu misalkan dari menentukan jenis barang ke daftar pesanan, lalu ke pemasok menyiapkan bahan baku. Pemasok itu dari supplier, setelah dari pemasok lalu ke tagihan pesanan barang, ke membayar tagihan, lalu ke bukti pembayaran, terus kecatat di buku besar, lalu dimasukkan ke dalam buku besar. Sekian dari saya, mungkin hanya itu penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.